Di era sekarang, pasukan pemukul garis depan yang dilengkapi dengan pelindungan tebal biasanya menggunakan tank tempur utama atau main battle tank. Berbeda di abad pertengahan, pasukan pemukul garis depan menggunakan pasukan berkuda yang dilengkapi dengan baju zirah besi, memberikan pelindungan bagi penunggangnya. Pasukan ini sering disebut dengan kavaleri kelas berat. Kavaleri kelas berat atau biasanya disebut dengan kavaleri berat adalah sebuah jenis kavaleri yang dimaksudkan untuk memberikan serangan di medan perang dan juga bertindak sebagai cadangan taktis. Meskipun perlengkapan mereka sangat berbeda tergantung pada wilayah dan periode sejarah, kavaleri berat umumnya berkuda di atas kuda perang besar yang kuat, mengenakan baju zirah dan bersenjatakan tombak, pedang, gada, tapak pertempuran atau palu perang. Kuda mereka juga memungkinkan untuk dilindungi oleh baring atau zirah untuk kuda. Mereka berbeda dari kavaleri ringan yang dimaksudkan untuk menyerbu, pengintaian, penjagaan, patroli, dan komunikasi taktis. Berikut adalah sejarah singkat kavaleri berat di beberapa bangsa di dunia. Pertama, bangsa Persia. Suku Iran seperti Masagetai diyakini sebagai pencetus kelas kavaleri berat yang dikenal sebagai kataprak. Pada zaman Kekaisaran Achaemenid Persia, kavaleri merupakan lengan layanan elit dan banyak prajurit berkuda Persia seperti unit pengawal Cyrus memiliki pelindungan yang cukup tebal menurut standar pada masa itu. Kedua, bangsa Celtic. Suku Celtic di Eropa Barat dan Tengah adalah salah satu yang pertama menggunakan kavaleri berat. Mereka juga dikenal sebagai pencipta baju besi rantai. Hanya kaum bangsawan pemimpin suku Celtic yang bisa memakainya dan memelihara kuda untuk pertempuran membutuhkan biaya yang sangat banyak. Ketiga, bangsa Yunani kuno. Orang Yunani kuno menyebut kavaleri berbaju besi atau kavaleri berat dengan nama katapraktos yang artinya terlindungi atau berbaju besi. Istilah ini juga digunakan oleh Romawi dan terus dipakai hingga abad pertengahan di Eropa untuk menggambarkan kavaleri berbaju besi. Namun dalam peperangan antara kota-kota negara Yunani, kavaleri berat tidak banyak digunakan awalnya karena peperangan di darat didominasi oleh pasukan hoplite dan medan pegunungan di Yunani Tengah. Sulitnya mendapatkan padang rumput dan gandum yang berlimpah untuk memberi makan kuda berkualitas tinggi juga membuat pembentukan pasukan kavaleri yang efektif sulit dilakukan. Keempat, Bizantium. Pada masa kejayaannya, kavaleri berbaju besi Bizantium merupakan kekuatan yang sangat ditakuti. Tentara Kaisar Nikeporos II mengandalkan kavaleri berbaju besinya sebagai inti pasukan, menggabungkan pemanah dan lancer untuk menciptakan taktik pukulan palu, di mana para lancer akan menyerang berulang kali sampai musuh menyerah. Semuanya didukung oleh pemanah. Kelima, bangsa Oyo. Kavaleri berat dari Kekaisaran Oyo terdiri dari prajurit berkuda bersenjatakan tombak dan pedang serta dilindungi oleh baju besi rantai. Kuda-kuda yang dipilih adalah kuda-kuda besar dan berkualitas yang diimpor dari kerajaan tetangga lainnya. Keenam, bangsa Tiongkok. Di Tiongkok, kavaleri berat berkembang selama dinasti Han dengan bersenjata lancer serta baju besi menjadi umum pada masa Han Barat. Kavaleri berbaju besi dengan prajurit dan kudanya yang dilapisi baju besi lengkap digunakan pada akhir dinasti Han dan menjadi umum pada abad ke-4 Masehi, di mana itu merupakan kekuatan pemukul utama dari pasukan dinasti-dinasti utara Tiongkok. Selama dinasti Tang, pentingnya infanteri dan kavaleri ringan meningkat, sementara itu kavaleri berat berkurang. Namun, kavaleri berbaju besi kembali digunakan oleh dinasti Song dan musuh-musuhnya termasuk Jin, Xi, Xia, Mongol, dan Khitan. Ketujuh, bangsa Korea. Di Korea, bukti awal tentang kavaleri berat adalah lukisan dinding dari era Goguryeo pertengahan abad ke-4 Masehi. Baju besi lamella digunakan untuk prajurit dan kuda, dengan para prajurit membawa tombak. Dari berbagai bangsa dunia, kavaleri berat telah menegaskan dominasinya di medan perang sepanjang sejarah. Hal ini menginspirasikan pasukan pemukul garis depan modern dengan pelindungan yang memadai seperti pasukan lapis baja tank yang memiliki peran serupa dalam pertempuran. Meskipun berbeda dalam peralatan, keduanya memperlihatkan evolusi teknologi militer untuk mengamankan kemenangan di zaman yang terus berkembang.